Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah pada hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan senantiasa bersemangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tema kali ini adalah tema tentang hidup rukun. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar ini? Kita semua pasti menginginkan suasana damai di rumah. Dan kedamaian terjadi karena adanya suatu kerukunan. Oke. Di gambar ini kita bisa melihat ada Udin, Mutiara, ayah dan ibunya hidup rukun dengan duduk dan mengobrol bersama di ruang tamu. Lantas, bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah sehingga tidak sering terjadi pertengkaran? Ya, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui tayangan video ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita dan teks percakapan dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video ini, siswa juga dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video ini juga siswa diharapkan dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang keempat atau yang terakhir adalah melalui video tayangan ini, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama dan bunyi sila kedua pada Pancasila beserta penerapannya dengan baik. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya, solih-solihah. Silahkan kalian bisa buka buku tema satunya di halaman 3. Untuk tema 1 yang sudah dibagikan Ustadz kemarin ya, bercoverkan seperti ini. Oke. Sudah? Jika sudah, mari kita simak bersama cerita yang akan Ustadz bacakan. Cerita kali ini berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan sebuah mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari cerita tadi, kalian bisa menemukan beberapa kata yang bercetak miring. Ada ya yang bercetak miring ya. Ada apa saja coba? Kalian bisa sebutkan satu persatu. Ya betul, ada buah tangan Ustadz yang pertama. Yang kedua ada lagi yang miring apa anak-anak? Buah hati. Oke, jempol dari Ustadz ya. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya itu apa? Sebagaimana yang ada di buku ya, yang di bagian bawah itu di halaman yang sama, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Ya, yang tadi diberikan oleh ayah ya, disebutkan buah tangan itu artinya oleh-oleh ternyata. Yang kedua, buah hati itu memiliki arti anak. Jadi nama lain dari seorang anak itu adalah buah hati. Nah, disebutkan buah hati ayah dan ibu, berarti anaknya ayah dan ibu. Oke, ya. Lantas apa sebenarnya ungkapan itu, Ustadz? Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan.
seperti tadi ada buah. Buah itu punya makna sendiri ya. Buah itu yang dari pohon yang bisa kita makan. Nah, kemudian hati. Hati itu di organ, salah satu organ di dalam tubuh kita. Nah, itu ada namanya hati, ada buah dan hati yang dipisah itu punya makna. Kemudian ini digabung, itu disebut dengan ungkapan karena memiliki arti yang berbeda. Buah itu yang dari pohon tadi, hati itu yang dari dalam diri kita tadi, organ ya. Kemudian kalau digabungkan jadi buah hati itu memiliki arti tersendiri. Arti apa tadi? Ya, seorang anak. Setelah itu di halaman 4. Nah, coba sekarang kita buka di halaman 4 ya. Ada gambar di mana ayah sedang memberikan buah tangan. Nah, buah tangan tadi apa ya? Oleh-oleh. Buah tangan kepada Udin dan Mutiara. Udin mendapatkan apa tadi? Mainan. Betul. Dan Mutiara mendapatkan buku. Kiranya tanggapan apa ya yang tepat diucapkan oleh mereka setelah dikasih tadi oleh ayah, dikasih buah tangan? Kira-kira kalian bilangnya gimana kalau kalian mendapatkan buah tangan dari seseorang atau dari ayah kalian? Sudah tahu jawabannya? Ya, silahkan bisa kalian tulis di LK ataupun buku yang emang dipersiapkan untuk masa pandemi ini, pembelajaran selama 1 bulan. Silahkan bisa langsung ditulis. Ada ucapan dari Mutiara dan yang satunya ucapan dari Udin. Sudah? Sekarang Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku seperti ini. Ya? Perhatikan susunan buku di dalam rak tadi. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapih. Nah, pertanyaannya, berapa banyak sih buku di dalam rak ini? Nah, dan bagaimana cara kita mudah menghitungnya? Gimana yo? Baik, karena Udin dan Mutiara kebetulan sudah mengelompokkan buku-buku tadi yang ditaruh di dalam rak tadi dalam sebuah kelompok atau tumpukan. Nah, yang dimana setiap kelompok itu berisi 10 buku. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi tumpukan buku itu pasti berisi 10 buku. Jadi kita misalkan satu kelompok buku atau satu tumpukan itu berisi 10 buku. Nah, sebagai bilangan puluhan. Oke ya, ada 2 angka berarti. Kemudian kalau yang satuannya itu tidak satu tumpuk, itu berarti bisa lebih pendek ya, seperti gambar ini. Itu berarti kita hitung bukunya ada berapa. Nah, dari bawah ke atas kita hitung bareng-bareng kira-kira jumlahnya berapa ya? Ya, jumlahnya ada 7. Nah, jadi buku yang ada di rak tadi, raknya Udin dan Mutiara, itu berjumlah ada 5 tumpukan kelompok ya, atau 5 kelompok buku. Berarti ada 50-an. Artinya 50. Bisa kita tulis dengan angka 50. 5 tumpukan 50-an. Ya, 5 tumpukan berarti 50-an. Nah, bisa kita tulis angka sebagai 50. Nah, kemudian ada tumpukan yang berbeda, lebih sedikit lagi. Kita sebutnya dengan satuan. Nah, satuan jumlahnya ada berapa? Ada berapa lapis di situ ya bukunya? Nah, ternyata jumlahnya ada 7. Berarti 7 satuan. Ada 50-an dan 7 satuan. Kita gabungkan menjadi 57. Diulang ya. 50-an dan 7 satuan. Jika digabungkan menjadi 57. Ya, angkanya seperti ini. Paham? Nah, sekarang kita bermain dengan kubus. Ya, kita bermain dengan kubus. Hampir sama dengan tumpukan buku tadi, tapi kita ganti objeknya atau bendanya yang tadinya buku, kita ubah atau ganti dengan kubus. Nah, kubusnya kebetulan pada kali ini berwarna hijau. Nah, seperti ini. Atau kotak ya, kalau nggak tahu kubus itu berbentuk kotak. Nah, jadi kubus tumpukan panjang sebagai kubus puluhan. Seperti tadi buku ya, yang bertumpuk itu artinya
bilangan puluhan atau jumlahnya ada puluhan. Nah, seperti ini yang panjang ya. Kemudian yang tumpukan kubus berjumlah 10. Nah, kebetulan jumlahnya ada 10 tumpukannya yang panjang. Kita gabungkan menjadi yang berbentuk kotak atau kubus berbentuk kotak. Kelompok kotak kita notasikan angka sebagai angka ratusan atau 100 kalau jumlah kotaknya 1 ya. Oke, diulang sebentar. Yang satu tumpuk itu puluhan, artinya berarti ada 10 ya, puluhan. Sedangkan kalau tumpukannya itu ada 10, nah ada 10 tumpukan, kita gabungkan menjadi kotak, ditempel-tempelkan menjadi kotak. Nah, kotak itu notasinya adalah 100 atau ratusan. Paham ya? Ustadz contohkan soal sebagai berikut. Terdapat satu kubus kotak yang bernilai ratusan. Kotaknya ada 1, berarti dinotasikan angka sebagai 100. Bagus, karena ratusan ya, tulis 100. Nah, karena berbentuk kotak. Kemudian terdapat 3 tumpukan kubus ya, 3 tumpukan panjang. Nah, itu nilainya berapa tadi? Puluhan. Nah, ada 3 berarti 30. Bagus, yang tadi ada 1 kotak artinya 100. Nah, sini tumpukannya ada 3 yang panjang berarti 30. 130. Yang tadi 100, yang ini 30. Oh, kemudian masih ada lagi yang tumpukan sendiri, tidak memanjang Ustadz, dan juga tidak berbentuk kotak. Nah, kalau seperti itu bentuk kubusnya berarti kita hitung satuannya atau termasuk bilangan satuan. Kita hitung jumlahnya bersama-sama. Ya, jumlahnya ada 8. Nah, berarti yang tadi itu ada 100 yang berbentuk persegi, kemudian tumpukannya ada 3 berarti 30. Kemudian ada satuan yang kecil-kecil itu jumlahnya ada 8 kubus. Nah, berarti totalnya kita gabungkan. Ada berapa yang tadi yang pertama? Ada 100, ada 30, ada angka 8. Kita gabungkan menjadi 138. 00-nya kita buang atau ditumpukkan. Kita jumlahkan ada 100 ditambah 30 menjadi 130, kemudian ditambah 8 menjadi 138. Paham anak-anak sampai sini? Bagus. Selanjutnya kita latihan ke soal berikutnya. Nah, Ustadz kasih soal. Semisal terdapat 1 kubus bernilai ratusan, berbentuk kotak, ada 1 ya bernilai ratusan. Kemudian ada 8 tumpukan yang memanjang bernilai puluhan, ada 8 ya. Yang 1 tadi ratusan, ratusannya ada 1. Untuk puluhannya atau yang memanjang ada 8. Kemudian ada yang kotak-kotak kecil lagi atau kubus-kubus kecil lagi yang tidak bertumpuk, juga tidak berkotak atau tidak membentuk kotak. Nah, kira-kira itu berarti termasuk satuan. Satuannya ada berapa ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ternyata. Jadi kita ulang ya. Ada 1 ratusan. Ada 8 puluhan. Dan ada pula 8 yang satuan. Nah, jika digabungkan, kira-kira jumlahnya berapa ya? Nah, 100 ditambah 80 ditambah 8. Totalnya 188. Kita tuliskan dengan angka seperti ini. Kemudian untuk dibacanya atau bilangannya sebagai kita tulis untuk huruf latinnya. Nah, 188 kita tulis sebagai hurufnya seperti apa? Kita baca menjadi 188. Oke, diulang sekali lagi. Angka yang tadi kita baca menjadi 188. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang tugas solih-solihah di LK yang sudah Ustadz bagikan. Nah, di nomor 2 silahkan bisa kerjakan sebagaimana yang Ustadz contohkan tadi.
yang barusan ya. Dituliskan jumlah-jumlahnya itu berapa atau notasi angkanya, kemudian ditotal, dijumlah semua. Setelah itu dibacanya bagaimana? Tulisannya seperti apa? Nah, silahkan dituliskan di LK ataupun di buku khusus untuk tugas selama 1 bulan ini. Dan videonya bisa kalian stop terlebih dahulu. Baik, saat ini Mutiara sedang membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya kemarin. Perhatikan sampul bukunya yang seperti ini. Kira-kira ada gambar apa ya? Bukunya berwarna biru, kemudian di tengahnya ada gambar. Gambar apa kira-kira ya? Nah, di sini ada gambar Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara kita Indonesia. Burung yang besar, gagah perkasa, dan lihatlah perisainya. Di dadanya ada perisainya loh ternyata. Nah, perisai itu atau tameng memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila sendiri merupakan 5 dasar atau 5 asas, juga kita sebutnya 5 sila. Panca itu artinya 5, kemudian sila itu dasar. Nah, kemudian Pancasila berarti 5 dasar. Nah, Pancasila sendiri adalah dasar negara kita, Indonesia. Ada yang belum tahu? Oke, bagus, sudah tahu semua ya. Pancasila adalah dasar negara dan lambang negara Indonesia ini adalah burung Garuda. Berikut Ustadz tampilkan teks Pancasilanya. Mari bisa kalian tirukan setelah Ustadz bacakan ya. Tirukan bersama-sama. Yang pertama adalah Pancasila. Nah, seperti upacara ya, seperti pada waktu upacara. Setelah Ustadz bilang atau sebutkan, kalian tirukan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang belum hafal? Ya, kalau yang belum hafal bisa sambil dibaca ya. Kalau yang sudah hafal, berarti nggak usah baca dulu, nggak apa-apa, sudah bagus. Jempol ya dari Ustadz. Jika setiap sila atau setiap dasar tadi, poin tadi ya, itu memiliki simbol. Nah, simbolnya yang ada di perisainya burung Garuda tadi. Nah, simbolnya ada apa saja Ustadz ya? Simbolnya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berbentuk ini. Ini bentuknya apa ya? Berbentuk bintang. Bagus. Yang kedua, simbolnya seperti ini. Itu bentuknya apa? Bentuk rantai. Bagus. Nah, kemudian sila yang ketiga, lambangnya atau simbolnya seperti ini. Ini adalah pohon beringin. Ya. Nah, kemudian yang keempat, bentuknya seperti ini. Nah, itu gambar apa ya? Nah, kepala banteng. Nah, ini hewan banteng, kepalanya seperti ini, ada tanduknya panjang 2. Kemudian sila yang kelima, simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini simbol dari padi dan kapas. Oke, paham ya? Nah, simbolnya bisa kita singkat dengan nama Bin Ran Ngin, kepala dipas. Diulang ya sekali lagi. Bin Ran Ngin, kepala dipas. Bin untuk bintang, ran untuk rantai, ngin untuk pohon beringin, kepala untuk kepala banteng, dan dipas untuk padi dan kapas. Nah, urutannya seperti itu. Silahkan bisa disesuaikan dengan bunyi Pancasila yang tadi ya. Yang pertama, bintang, berarti silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus.
Yang kedua, rantai. Berarti sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bentuknya pohon beringin. Itu sila ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, bersimbol kepala banteng. Itu berarti sila yang keempat. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Yang terakhir, simbolnya seperti ini, padi dan kapas. Berarti sila kelima. Itu bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang sila yang jumlahnya ada 5, Pancasila sebagai dasar negara, dengan simbol-simbolnya atau lambangnya yang ada di perisainya burung Garuda. Nah, sudah hafal ya? Nah, kalau belum hafal nanti bisa diulang-ulang untuk video ini. Sekarang, coba kalian buka lagi LK-nya dan lakukan sebagaimana Ustadz buat pada kali ini. Silahkan kalian bisa memasangkan simbol dengan bunyi silanya dengan benar menggunakan sebuah garis lurus, mau miring ataupun datar ataupun ke atas. Nah, pokoknya lurus ya, jangan melengkung-melengkung. Nah, untuk Ustadz contohkan yang pertama atau yang paling atas itu ada simbol apa ya anak-anak? Ada simbol bintang. Itu berarti sila keberapa? Urutan tadi. Pin, ran, ngin, kepala, dipas. Ulangi. Pin, ran, ngin, kepala, dipas. Nah, pin. Berarti sila pertama Ustadz. Oke. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bisa ditarik garis lurus seperti ini. Iya, seperti itu ya. Nah, untuk 3 selanjutnya ada pohon beringin, ada padi dan kapas, ada rantai. Silahkan kalian tarik garis sebagaimana bintang yang tadi, sila pertama kalau bintang. Untuk berikutnya silahkan dikerjakan ya. Dari mengerjakan bisa di stop dulu video ini. Kali ini Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara pun dengan senang hati meminjamkan kepada adiknya Udin, ya, adiknya Mutiara tadi bernama Udin ya. Nah, dan di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara atas kejadian tadi sebagai berikut. Untuk solih-solihah, silahkan kalian bisa buka buku tema satunya tadi, hidup rukun yang tadi ya. Dibuka halaman 15. Sudah? Nah, sembari menyimak percakapan yang akan dibacakan oleh Ustadz, kalian bisa menyimaknya juga lewat buku tema tadi di halaman 15. Sudah ketemu semua halamannya? Ustadz akan bacakan. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang permainan sepak bola yang rendah hati. Meskipun sudah terkenal, berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama Dik. Dari percakapan tadi, kalian bisa menemukan kata-kata yang termasuk ungkapan. Nah, ungkapan sendiri tadi apa? Gabungan dua kata yang memiliki arti baru atau arti yang berbeda. Nah, masih ingat ya? Nah, kira-kira dalam percakapan antara Udin dan Mutiara tadi, kalian menemukan ungkapan nggak yang termasuk kata ungkapan apa saja coba? Nah, silahkan dicermati. Saya tunggu. Ya, ada apa saja ya kiranya? Coba kalian bisa sebutkan.
Ya, betul. Ada yang pertama, kutu buku Ustadz. Ya, bagus. Nah, itu ada arti yang berbeda ya, dan agak asing. Kemudian, apalagi? Rendah hati. Ya, yang kedua rendah hati. Bagus. Nah, ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Yang terakhir atau yang ketiga, apa? Besar kepala. Bagus, jempol dari Ustadz ya. Salut. Kira-kira apa ya artinya? Ada yang udah tahu nggak artinya kutu buku? Kemudian artinya besar kepala. Yang terakhir artinya arti dari rendah hati. Kira-kira ada yang sudah tahu apa enggak ya? Baik, silahkan bisa dilihat kembali LK-nya. Ustadz sudah tuliskan ungkapan-ungkapan yang tadi, yang ada kutu buku, kemudian besar kepala, dan rendah hati di dalam tabel. Sudah ketemu ya, sudah dibuka LK-nya ya. Nah, sekarang ungkapan yang pertama, kutu buku. Artinya apa ya? Ya, benar. Arti ungkapan kutu buku adalah senang membaca buku. Nah, karena kutu buku berarti kutunya ada di buku. Otomatis suka membaca. Nah, itu ungkapan dari suka membaca adalah kutu buku. Ya, dapat info baru lagi tentang ungkapan. Selanjutnya, solih-solihah bisa tuliskan arti ungkapan berikutnya yang ada di bawahnya. Itu masih ada dua ya, besar kepala dan rendah hati. Silakan kalian tuliskan artinya di tabel LK yang tadi ataupun di buku tulis yang emang disediakan khusus. Silakan digabung sama yang tadi. Dikasih nomor jangan lupa. Dan seperti biasa, sambil menuliskan, kalian bisa stop video ini terlebih dahulu. Setelah mempelajari materi ini, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yang selanjutnya dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu. Ustadz ulangi, sebagaimana hadis, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu. Yang artinya, muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya. Jangan mendoliminya dan jangan pula memasrahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, mungkin sekian untuk video kali ini. Ustadz harap Ananda sekalian tetap bersemangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan tetap rajin beribadah. Akhirul kalam dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.